saya sendiri Fulkima Faza dengan NIM 160 dan teman-teman saya Senior Septian dengan 155. Saya Lungani Kartika Dewi dengan NIM 187. Saya Rasita Desi Melindasari dengan NIM 163. Saya Eka Putri Anggraini dengan NIM 173. Saya Ratna Gita Sari dengan NIM 016. Saya Devi Sukmanjani dengan NIM 147. Selanjutnya adalah materi bahan ajar. Pada materi bahan ajar kami membahas topik perubahan wujud zat yang merupakan materi IPA kelas 4 pada elemen wujud zat dan perubahannya. Dalam bahan ajar ini, kami menyajikan yang pertama, pengertian wujud zat. Wujud zat adalah bentuk fisik materi yang ditentukan oleh jarak dan susunan partikel penyusunnya pada kondisi suhu dan tekanan tertentu. Macam-macam wujud zat itu ada 3. Yang pertama, ada zat padat. Adalah zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya, batu, kayu, dan es batu. Yang kedua, zat cair. Adalah zat yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti bentuk wadahnya. Contoh, air, minyak, sirup, dan alkohol. Yang ketiga, zat gas. Adalah zat yang memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah atau tidak tetap. Contohnya udara, oksigen, uap air, gas dalam balon. Yang kedua ada perubahan wujud zat. Zat dapat berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, yang pertama mencair. Mencair itu dari padat ke cair. Yang kedua membeku, dari cair ke padat. Yang ketiga menguap, dari cair ke gas. Yang keempat mengembun, dari gas ke cair. Yang kelima sublimasi, dari padat ke gas. Dan yang terakhir adalah deposisi, dari gas ke padat. Sekian materi dari bahan ajar yang kami buat. Pada pembelajaran yang kami gunakan, yang pertama, siswa dapat mengenali dan menjelaskan berbagai perubahan sifat zat. Yang kedua, siswa dapat melakukan perujukan sederhana secara mandiri. Dan yang ketiga, siswa dapat mencatat, menganalisis, dan mempresentasikan hasil pengamatan. Dengan demikian, siswa memperoleh pemahaman konsep yang tidak hanya teoritis, tetapi juga berbasis eksperimen nyata. Alur pembelajaran. Guru memulai pembelajaran dengan menayangkan sebuah video mengenai perubahan zat seperti peristiwa es yang mencair, lilin yang memadat, dan air yang menguap. Melalui video tersebut, siswa diberi rangsangan awal agar tertarik dan fokus terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah memahami contoh melalui video, siswa diminta melakukan praktik sendiri secara sederhana. Selanjutnya, siswa mengolah hasil praktik mandiri dengan mengisi tabel perubahan wujud zat pada LKPD. Mereka menuliskan wujud zat awal, wujud akhir, penyebab perubahan, serta kesimpulan sementara dari pengamatan mereka. Selanjutnya, media yang bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan wujud zat seperti mencair, membeku, menguap, dan mengembun untuk siswa kelas 4 SD, yaitu yang pertama melalui media video pembelajaran. Video pembelajaran harus menarik, singkat, dan visual, fokus pada contoh-contoh yang sering ditemui siswa sehari-hari. Ringkasnya, konsep yang dapat dijelaskan di dalam video
Yang pertama mencair seperti es batu menjadi air, dan yang kedua membeku itu seperti air menjadi es batu di freezer, dan yang ketiga menguap seperti air mendidih menjadi uap. Yang keempat mengembun, tetesan air di luar gelas berisi es, dan yang terakhir menyublim, itu kapur barus yang mengecil atau menghilang. Kemudian media yang kedua yaitu melalui praktikum sederhana. Praktikum akan membuat siswa mengalami perubahan wujud secara langsung sehingga konsep lebih melekat dan bermakna. Lakukan praktikum dalam kelompok kecil. Praktikum dilakukan di mandiri di lingkungan rumah masing-masing dengan diawasi oleh orang dewasa. Kelebihan. Dari kelompok kami mengidentifikasi beberapa kelebihan dari model pembelajaran yang kami sampaikan. Di antaranya, meningkatkan partisipasi siswa. Dengan meminta siswa untuk praktik sendiri dan mempresentasikan hasilnya, maka siswa akan lebih terlibat. Kelebihan yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Kemudian dapat meningkatkan keterampilan proses dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk kelebihan yang selanjutnya, dapat meningkatkan kerjasama, karena di dalam model pembelajaran kami, siswa diminta untuk kerja secara kelompok. Untuk kelebihan yang terakhir, di dalam praktik model pembelajaran yang kami sampaikan menggunakan peralatan yang cukup mudah untuk diperoleh. Itu saja kelebihan dari model pembelajaran yang kami sampaikan. Analisis kelemahan bahan ajar. Selain kelebihan, bahan ajar ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, percobaan membeku membutuhkan waktu lama. Proses pembekuan air butuh lebih dari 1 jam, sehingga guru harus menyiapkan sampel sebelumnya. Yang kedua, membutuhkan peralatan tertentu, seperti kompor listrik, freezer, dan wadah yang tidak semua kelas dimiliki. Yang ketiga, keamanan saat merebus air harus benar-benar diperhatikan. Guru harus mengawasi siswa agar tidak terjadi resiko terkena panas. Yang keempat, kualitas video pembelajaran bergantung pada jaringan internet. Pemutaran video bisa terhambat apabila internet di sekolah tidak stabil. Yang kelima, beberapa siswa mungkin kesulitan mencatat hasil observasi. Guru perlu memberikan contoh tabel pencatatan. Yang keenam, keterbatasan waktu kelas. Jika jam pelajaran hanya memiliki 1 jam, siswa mungkin tidak sempat menyelesaikan semua percobaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, guru dapat menyiapkan strategi alternatif pembelajaran tetap efektif. Kesimpulannya, belajar akan mengembangkan berfokus pada pemahaman perubahan wujud melalui video dan praktik mandiri. Metode ini membuat siswa belajar secara aktif dan bermakna. Kami berharap belajar ini dapat digunakan oleh guru dan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari konsep IPA secara menyenangkan. Itu tadi video pembelajaran dari kelompok 4. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum.